أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang Dia memberikan bimbingannya kepada kita. Dia memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita berada di atas kebenaran ini, berada di atas petunjuknya. Dan kalau bukan karena petunjuk Allah, nggak mungkin saya berada di tempat ini. Dan tidak mungkin antum semua duduk di masjid ini. Kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah. Kita bisa duduk sabar dengerin ustadznya ngomong. Padahal udah ngantuk. Masya Allah, saya lihat sebagian tadi udah cari makan gitu kan. Ini mah siap-siap mah ngantuk. Kalau lapar nggak bisa tidur kan. Tapi kalau kenyang bisa tidur insya Allah. Alhamdulillah kita bisa sampai ke tempat ini. Itu murni karena karunia Allah kepada kita. Maka kita harus yakin bahwa apa yang kita dapatkan hari ini, nanti malam, besok dan sampai kita mati, itu karena anugerah ilahi kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga berkahmu, semoga nikmatmu, semoga salammu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semuanya yakin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dialah yang diberi wewenang oleh Allah untuk menyampaikan agamanya. Dan kita sebagai umatnya harus percaya tuh apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Informasi apa aja kita harus percaya. Kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad, kalau enggak ya silahkan. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ya harus taat, nurut, patuh. Dan semoga selawat itu bersambung untuk istri-istri Nabi kita Muhammad, yang terutama adalah Khadijah, Aisyah, Hafsah, Saudah, Juwairiyah, Zainab, Ummu Habibah, Ummu Salamah. Kemudian siapa lagi istri Nabi? Siapa? Maimunah. Anak kasih hadiah antum. Insyaallah. Fadhal. Nah, siapa lagi? Angkat Maria. Enggak masuk istri Maria itu. Nah. Sofia. Siapa yang ngomong Sofia? Kasih hadiah aja. Kasih baju enggak apa-apa tuh. Nah, ini belum nikah nih pas tuh. Naam. Siapa lagi? Zainab binti Jahsh. Tadi udah Zainab kan? Sudah. Ada dua Zainab. Kasih lagi. Bismillah. Fadhal. Jangan dilemparin, nggak boleh dilemparin. Naam, istri-istri Nabi kita. Karena kita yakin istri Nabi kita di dunia bakal jadi istri beliau di akhirat nanti. Maka kita sayang sama mereka. Dan Allah mengatakan tentang istri Nabi, istri-istri Nabi, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibunda mereka, ibu bagi kita, bagi umat Islam nih. Maka semoga salawat bersambung buat mereka dan buat putra putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja putra Nabi kita, angkat tangan. Naam. Ibrahim. Terus tunggu. Jadi batal mah hadiahnya udah mah. Naam. Ibrahim, Abdullah, disebutkan Al-Qasim. Begitu. Ada yang mau nambahin? Boleh, silahkan. Itu putri. Nah, kita bilang putra nih. Jadi kalau putrinya betul Fatimah, tapi nggak apa-apa lah, bapak kita kasih hadiah. Masya Allah.
Jangan yang terlalu muda lah dikasih. Naam. Fatimah, terus Ummu Kalthum, Ruqayyah sama Zainab ya. Dan juga semoga salawat dan salam terus bersambung untuk sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terutama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat Nabi kita yang mereka saling mengasihi, saling mencintai bersama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kajian kita tentang apa? Bagi aku. Bagiku apa bagi aku? Bagi aku. Hah? Bagi aku. Bagi aku musik itu halal. Tapi sebelumnya kajian itu diadakan pada tanggal berapa? 3 Sya'ban. Tertulis tanggal berapa? Masya Allah. Hijriah, alhamdulillah. Tanggal Juninya tanggal berapa? Masya Allah tuh. Bagus nih orang-orang yang lupa. Kita kasih dia yang lupa nih. Nah, fadhal, nggak apa-apa. Kalau udah lupa sama tanggal Masehi, mantap tuh. Iya, kita tanggal 23 Sya'ban, berarti berapa hari lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Paling enggak kita ngaji nih, tambah ilmu, tambah takwa. Masuk Ramadan mantap tuh kita. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan dibelenggu. Tapi kan yang kalah sebagian manusia jadi setan. Siapa yang ikut kajian yang pertama? Nah, antum. Ustadz Ahmad Zainuddin menyebutkan 3 pengantar. Antum bisa sebutkan? Kita harus yakin kalau kita hamba Allah. 1, 2. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, bakal diganti dengan lebih baik. Begitu jamaah? Hah? Anda mau tanya sama panitia mah? Hah? Betul, itu pengantar kedua. Sahih. Nah, yang ketiga. Kayaknya bajunya dipotong. Nah, fadhal. Fadhal Habibi. Nah, silakan. Nah, barakallahu. Yang ketiga. Mana nih? Oh, pada nggak hadir semua waktu Ustaz Ahmad mungkin. Yang ketiga apa jemaah? Ana udah dengerin. Kalau nggak salah yang ketiga, itu semua hukum Allah pasti ada hikmahnya. Iya, semua peraturan yang dibuat oleh Allah SWT pasti ada hikmahnya. Sebelum kita masuk ini, Ana mau ingatkan sama yang pertama yang disampaikan Ustaz Ahmad tuh, bahwasanya kita semua hamba, semuanya, nggak ada yang bukan. Bahkan Sayyidul Istighfar, istighfar yang paling mulia, gimana? Allahumma anta Rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku, engkau adalah penciptaku, pemilik diriku, wa ana abduk. Selesai itu. Dan aku hambamu. Ketika ada hubungan itu, seorang hamba meyakini, iya aku hamba, aku bukan siapa-siapa. Kemudian di doa pelipur lara. Siapa yang ingat doa pelipur lara? Jangan antum lagi lah, yang lain. Antum udah dapat banyak mantap. 6. Doa pelipur lara. Silahkan yang paling akhir. Allahumma anta Rabbi wa ana abduk, ibnu abdika, ibnu amatik. Gitu. Anak kok jadi lupa juga. Nggak apa-apa lah, kasih hadiah antum. Nah, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ya Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Dan aku ini adalah hambamu, Engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduk. Adapun doa
Pelipur lara Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Ya Allah, bapakku hambamu. Bapakku jenderal bintang 4 pun itu hambamu. Ibundaku juga hambamu ya Allah. Berarti keturunanku ini sampai ke paling atas keturunan hamba ya Allah. Aku hambamu. Maka tolong tuh, yang mungkin udah berpangkat lupa kalau dia hamba, tetap jadi benar-benar asli kita ini hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau mengkaji sekarang bagaimana peraturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih? Kalau kita kerja paling enak tuh saya contohkan sama polisi, sama tentara tuh. Dipanggil sama atasannya, Joko, apa kata dia? Siap dan siap dia. Mau disuruh apa? Kau berdiri di sana ya. Dan ini berdirinya sunnah apa wajib dan? Bisa digampar tuh sama atasannya tuh. Kamu nih ngaji tanya sunnah sama wajib, udah perintah langsung amalkan. Begitu aturannya. Maka orang yang beriman sifat mereka waqalu sami'na wa ata'na, selesai itu. Orang-orang beriman sami'na, ya udah ana dengar, ana taatin. Tapi kalau nggak bisa, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunanmu ya Allah. Ana hambamu yang penuh kelemahan, mungkin nggak sempurna dalam pengamalan agama kita. Sebenarnya tadi ana sudah kasih pertanyaan sama mereka supaya tanya sama ana. Ternyata nggak tanya. Ana suruh ceramah sama antum ini sekarang. Jadi nggak boleh tanya antum sama ana sekarang. Boleh nanti antum tanya sama ana. Bicara masalah musik nih, apa tidak termasuk berlebih-lebihan orang yang mengharamkan musik? Kok bisa sesuatu yang nyaman, yang menghantarkan tidur kita, membuat hati ini menjadi menghayal tuh. Kok bisa haram Ustaz? Kita aja dengar suara-suara burung itu halal. Suara-suara yang indah. Kok ada orang yang ngomong musik itu haram? Dari mana Ustaz? Kemudian apa masalah ini bukan masalah khilafiyah Ustaz? Kalau memang ada ulama yang mengatakan haram, mungkin ada yang mengatakan halal juga. Sebelum jawab ini, saya akan menceritakan kejadian berapa tahun yang lalu. 1315 Hijriah, 20 tahun yang lalu. Ana belajar di sebuah pesantren di kota Bondowoso, jauh di ujung timur sana. Sebuah pesantren modern, belum kenal sunnah pesantren itu, tapi guru-gurunya top, hebat-hebat. 5 tahun ana sekolah di pesantren. Kita dididik untuk mencintai musik. Dididik untuk mencintai musik. Bahkan kita tiap pekan ada acara marawish ya. Sambil joget-joget. Kita diajari main trompet, main macem-macem. Karena ketika itu buat kita musik itu halal. Bahkan kiai kita di pondok itu jangan ditanya, kelasnya kelas nasional tuh. Hebat. Bahkan nama beliau harum tertulis di buku-buku sejarah. Dan di pesantren kita punya klub drum band paling terkenal. Bahkan pernah main di istana. Klub itu. Kita nggak pernah tahu. Buat kita musikal pas 5 tahun di pesantren terjadi keributan. Keributan itu terjadi, ada ustadz-ustadz yang ngomong musik haram. Akhirnya terjadi dialog antara 2 pesantren. Dialog terjadi antara 2 pesantren yang Bondowoso benar-benar Masya Allah. Mereka itu kalau musik bukan cuma diajarkan, dicintai. Kita mencintai musik itu. Ketika itu yang namanya main trompet, main apa, anak-anak itu pada pinter-pinter semua. Terjadi dialog. Dialog itu seru. Kita kan masih santri ya. Kita nonton tuh dari jendela di sebuah perpustakaan, semua kitabnya pada gede-gede semua yang dibawa. Masya Allah, mana nih yang menang gitu kan?
Pas sholat isya, imamnya itu baca surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian itu melampaui, melangkahin Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibaca. Anak ingat sampai sekarang. Oh, ini mungkin masalah itu. Perdebatan yang tidak ketemu ujungnya. Selesai mereka debat, ternyata di pesantren kita itu ada beberapa teman yang pindah. Yang dia kenceng. Benar-benar mereka memusuhin namanya musik gitu. Maka terjadi ada bentrok di dalam pesantren itu sendiri. Antara kubu yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Ana ditanya, ketika itu Ana ingat Ana sebagai ya ketua OSIS-nya lah di pesantren. Kita tiap sore di pesantren itu, tiap sore mesti nyetel musik. Tapi sama gurunya nggak boleh ada syairnya. Jadi instrumen ya. Instrumen aja disetel. Kita main bola, olahraga apa itu disetel. Suatu saat ketika Ana nyetel, datang teman dari pesantren sana. Dia ngomong, "Fik, menurut ente musik itu apa hukumnya?" Ana ngomong, ada dua pendapat. Yang satu mengatakan haram dan satu menyatakan halal. Dan Ana milih yang halal. Kita namanya anak-anak waktu itu. Kita yang penting, oh ini kan berarti khilaf boleh lah. Orang semua punya kitabnya gede-gede gitu kan. Sama tuh kitabnya. Berarti boleh. Ana katakan sama dia. Ana nggak ngerti masalah hukum. Pada waktu itu. Bahkan kita sudah mendarah daging. Walaupun kita nggak jadi musisi ya. Belum kita waktu itu. Karena kita mau jadi ustadz. Cuma ustadz yang suka musik. Dididik seperti itu. Sudah berlalu kejadian itu. Tetap. Namun seorang muslim kan dituntut untuk belajar, untuk mengkaji. Apa benar seremeh itu kita boleh memilih? Setiap ada perselisihan kita boleh memilih. Ada khilaf nih di antara para ulama, ente milih yang mana? Ya ana milih yang enak lah. Apa boleh seperti itu? Atau kita sebagai seorang hamba harus hati-hati? Ternyata tidak semua khilaf. Laisa kullu khilafin mu'tabar illa khilafun fihi hadzun minan nawar. Tidak semua perselisihan itu bisa diterima kecuali khilaf yang memang ada ruang untuk beda pendapat di situ. Apakah musik ini termasuk yang ada ruang untuk khilaf pendapat? Itulah yang kemudian Ana mengkajinya. Ana belajar. Karena kita di pesantren, kita dididik untuk bisa baca kitab. Ternyata perselisihan itu tidak bisa diterima. Kenapa? Imam yang 4. Kita bicara imam yang 4. Siapa yang bisa menyebutkan imam yang 4 bersama tanggal matinya? Nah, masa nggak ada mah? Oh, ada tuh di sebelah sono. Fadhal. Imam yang pertama Abu Hanifah 150 Hijriah, alhamdulillah. Yang kedua Imam Malik bin Anas 179, betul. Anak koreksi betul nggak anak lihat di sini. Nah, fadhal. Nah, 204 Hijriah Imam Ahmad 241 Hijriah, Masya Allah. Kasih double, dua hadiah, double hadiah menerima, Masya Allah. Satunya buku lah, kasih buku nggak apa-apa. Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu imam yang 4. Dari mulai Abu Hanifah 150. Pada 150 Hijriah itu lahir Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 80 Hijriah, Imam Abu Hanifah. Meninggal 150. Pas meninggalnya Abu Hanifah, lahirlah Imam Syafi'i. Maka dikatakan matal imam wa wulidal imam. Meninggal seorang imam dan dilahirkan kembali seorang imam. Yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Malik 179. Kemudian Imam Syafi'i 204 dan Imam Ahmad 241. Subhanallah. Itu imam yang 4 berpendapat haram.
Saya ngomong mau milih madhab yang mana ana ini? Kalau 4-nya haram, ada madhab lain kata dia. Madhab zahiri itu ngomong halal. Ibnu Hazm Ustaz. Ibnu Hazm nih. Ibnu Hazm ini menyatakan halal. Coba kita lihat kapan Ibnu Hazm lahir dan kapan imam yang terakhir meninggal. Siapa yang tahu Ibnu Hazm itu lahir kapan? Ada yang tahu? Ana harus nyontek juga jemaah. Ibnu Hazm ini beliau dilahirkan tahun 384 Hijriah. Imam yang terakhir meninggal kapan? 241. Jadi 143 tahun ya. Betul. 143 tahun kemudian lahir Ibnu Hazm. Dia meninggal tahun 456. Jadi perbandingan meninggalnya dengan meninggalnya Imam Ahmad 200 tahun kira-kira. Ibnu Hazm ini berpendapat bahwasanya musik itu halal. Ana ngomong kira-kira bisa diterima enggak ya? Kalau ana mau ikut hawa nafsu ana waktu itu, ana akan ikut Ibnu Hazm. Tapi setelah dipikir-pikir, masa imam yang 4 nih salah? Kemudian satu imam nih benar. Pendapat dia itu ternyata mendhaifkan semua hadis. Dia mengatakan dalam kitabnya Al-Muhalla Ibnu Hazm yang menyebutkan kira-kira 21 hadis tentang musik. Kemudian dia mengatakan, kata dia, tunggu nih, mana perkataan Ibnu Hazm? Kullu ma ruwiya fiha batilun maudhu. Semua hadis yang diriwayatkan tentang musik ini adalah batil, nggak benar dan palsu. Kok bisa? Masa imam yang 4 nerima hadis palsu sama hadis batil? Ana jadi bingung, kayaknya enggak. Maka kita lihat nih, bagaimana pendapat ulama tentang hadis-hadis yang katanya Ibnu Hazm semuanya batil dan palsu. Ternyata Ibnu Hazm ini seorang alim ulama yang besar, yang senior, tapi dia bukan ahli hadis. Sosok ahli hadis yang lebih dari beliau, Imam Bukhari umpamanya. Imam Bukhari mensahihkan hadisnya. Ibnu Hibban, pengarang kitab Sahih Ibnu Hibban, mensahihkan hadisnya. Maka ana ngomong sepertinya harus dikaji lebih dalam lagi. Apakah benar yang katanya Ibnu Hazm itu semua hadis tentang musik itu batil dan palsu? Kalaupun ada yang sahih, ya nggak sorry gitu kan, nggak ada penyebutan musik itu nggak ada. Maka di sini kita tidak akan merendahkan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah sosok ulama senior, dan ketika kita mengkoreksi pendapat Ibnu Hazm, kita tidak mengkoreksi pendapat itu dengan pendapat kita. Siapa ente gitu loh, baru jadi ustadz udah berani jelek-jelekan Ibnu Hazm. Lah, ma'adzallah kita menjelek-jelekan Ibnu Hazm. Kita berbicara tentang agama nih. Kita membandingkan antara pendapat yang mengatakan halal dan haram. Bukan masalah makruh ini. Antara satu di ujung neraka, yang satu juga di ujung neraka. Yang mengatakan haram, berarti dia, ya sudah, yang melakukannya bisa masuk neraka. Yang mengatakan halal, kalau ternyata dia menghalalkan yang haram, maka dia juga berbahaya urusannya ketika menghalalkan yang haram. Ibnu Hazm adalah ulama senior, beliau memiliki buku-buku yang banyak sekali, tapi tetap buat ana Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau lebih agung buat ana. Kita ini orang awam mau ikut siapa? Orang awam kan biasanya taklid kan ya, ikut-ikutan. Kita mau Ustaz, ana ini nggak tahu dalil Ustaz. Cobalah ana kepingin tahu siapa sih yang berpendapat ini. Imam Syafi'i, alhamdulillah, udah anak ikut Imam Syafi'i. Nggak apa-apa, karena kita mungkin nggak bisa untuk mengkaji dalil. Tapi dilihat antara imam-imam itu mana yang lebih bertakwa, mana yang lebih berilmu dalam permasalahan yang sedang diperdebatkan itu. Nah, jangan dulu. Semua ulama setelah Ibnu Hazm taklid Ibnu Hazm. Semua ulama. Ulama mutaakhirin yang ada sekarang dari ulama-ulama Azhar ya,
Mereka itu hanya menyambung perkataannya Ibnu Hazm, menguatkan perkataannya Ibnu Hazm. Karena imam, sampai disebutkan imam yang menghalalkan musik itu Ibnu Hazm. Jadi semuanya itu jadi akarnya Ibnu Hazm. Ya, umpamanya Syekh Yusuf Qardawi, Abu Zahra, ulama Mesir, kemudian Muhammad Al-Ghazali, ulama Mesir, yang di buku-buku mereka menyebutkan bahwasanya musik itu halal selama tidak membuat orang itu lalai gitu ya. Itu halal. Siapa imam mereka? Ibnu Hazm. Jadi pokoknya ini di Ibnu Hazm. Kalau kita bisa mengkaji pendapatnya Ibnu Hazm, selesai semuanya. Selesai semuanya. Karena ada di pokoknya ini. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm itu? Dia mengatakan itu tadi. Semua. Syekh Albani mengatakan hadis dhaif, kalau semuanya dhaif, kalau banyak itu bisa jadi hasan. Hadisnya banyak sekali, nggak ada tuh, batil. Maka kita lihat bagaimana ya pendapat-pendapat ulama hadis tentang hadis-hadis musik itu. Gitu kiranya. Nah, tadi Ustaz mengatakan dan Ustaz belum menyebutkan hadis-hadis yang sahih yang mungkin bisa Ustaz utarakan, dan mungkin siapa saja yang hadis-hadis yang sahih tadi yang mensahihkannya, mungkin juga ulama-ulama sekarang ataupun yang terdahulu. Nah, ya kalau bicara hadisnya sudah disampaikan Ustaz Ahmad Zainuddin waktu itu. La ya'tiyanna aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azifa. Akan datang suatu masa yang orang-orang itu menghalalkan zina. Na'udzubillah, nih penghalalan zina sekarang kita lihat tampak sekali. Dan antum bisa bayangkan, WTS sudah habis dari bumi Indonesia. WTS sudah nggak ada lagi. Yang ada apa? Wanita harapan. Hah? Wanita harapan tuh. Ana sampai bingung itu. Ketika seorang mengatakan, ente kerjanya apa? Ana wanita harapan. Keren banget kerjaannya mas. Siapa yang nggak mau jadi harapan? Penghalalan itu mulai. Orang ketika tahu WTS, wanita tunasusila, mau nggak mau dia suatu saat akan bertobat. Karena dia tahu ana nih tunasusila nih. Yang ana lakukan nih haram. Tapi dibikin tuh supaya nggak jadi haram. Ente itu PSK. Apa? Pekerja seksual komersil. Antum nggak hafal? Masya Allah. Nggak apa-apa. Iya, itu yang terjadi. Nggak ada tuh sekarang yang namanya pelacur. Yang ada PSK, wanita harapan. Ini salah satu bentuk ya menghalalkan akhirnya. Orang yang awalnya dia mau tobat, nggak mau tobat. Kenapa? Orang saya ini menghibur Ustaz. Saya ini menyenangkan kaum lelaki Ustaz. Na'udzubillah min dzalik. Kemarin sudah ditutup tuh doli ya. Kita alhamdulillah bersyukur sama Allah Jalla Jalaluh. Semoga semua tempat-tempat kemaksiatan ditutup. Yastahilluna al-hirra wal harir. Mereka menghalalkan harir, sutra. Kemudian wal khamra, minuman. Bagaimana? Saya ingin katakan bahwa saya menghalalkannya ini bukan mereka yakin itu haram, bukan. Mereka menghalalkannya itu karena ada syubhat. Orang yang menghalalkan musik, kita tidak mengatakan dia kafir, tidak. Karena dia menghalalkannya menurut dia, ini hadisnya masih lemah. Kan segala sesuatu itu halal kecuali yang ada dalilnya. Ketika dalilnya lemah, anak rasa anak nggak mau ikut gitu kan. Apakah benar seperti itu? Ini hadis mengatakan mereka akan menghalalkan zina, sutra bagi kaum lelaki. Kemudian yang ketiga, khamr. Khamr itu sudah nggak disebut minuman keras sekarang. Di Arab itu disebut namanya al-mashrubat ar-ruhaniyah. Minuman rohani. Itu orang kalau minum, ente minum apa ini? Minuman rohani, biar ente tenang gitu kan. Orang kan, oh coba gitu kan, na'udzubillah. Itu orang menghalalkan itu. Dan yang keempat, wal ma'azifa. Ma'azif itu jam'u mi'zaf. Jamak dari mi'zaf. Mi'zaf itu artinya alat musik. Subhanallah. Dan ini salah satu jawami'ul kalim yang diberi Rasul SAW. Beliau mengucapkan kata-kata yang ringkas, tapi maknanya luas sekali. Beliau tidak mengatakan yang haram itu gendang, yang haram itu tombur,
Yang haram itu piano enggak, ma'azif. Karena memang banyak alat-alat musik yang tidak ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi selanjutnya, Ustaz, hadisnya ini katanya Ibnu Hazm dhaif, semua palsu. Enggak palsu kalau hadis ini. Ibnu Hazm mengatakan hadisnya mu'allaq. Mu'allaq itu yang tidak disebut perawinya. Bukhari menyebutkannya dalam sahihnya, tapi dia tidak menyebutkannya secara musnad. Sanadnya lengkap enggak. Ada yang terputus. Oke, Imam Bukhari menyebutkan itu dengan sighatul jazm. Yang pasti dia meriwayatkan hadis itu. Dan kemudian kalau dikatakan putus, oke. Imam Bukhari tidak menyambungnya. Tapi ulama hadis bukan hanya Imam Bukhari. Perawi-perawi hadis itu banyak sekali. Imam-imam itu. Oleh karena itu Ibnu Hajar al-Asqalani yang bermadhab Syafi'i, dia menyambungkan sampai dari 9 jalur. Hadis itu bersambung sampai Rasul SAW. Dan terbukti hadis ini diterima oleh ulama-ulama madhab yang 4. Dijadikan itu sebagai patokan. Kenapa mereka berpendapat musik itu haram? Siapa aja yang mensahihkan? Anda kepingin tahu? Kalau antum kepingin tahu nih, Anda sebutin ya. Yang pertama mensahihkan Imam Bukhari. Dengan dia menyebutkannya dalam kitab Sahih Bukhari. Yang kedua Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini ahli hadis yang mengarang kitab Sahih Ibnu Hibban. Yang kedua Al-Ismaili, dia juga menyusun Mustadrak kalau nggak salah, yang bersambung, hadis-hadis yang bersambung kepada Rasul SAW. Kemudian Ibnu Salah Asy-Syafi'i yang madhabnya Imam Syafi'i. Kemudian yang kelima Imam Nawawi. Imam Nawawi pengarang Majmu' Syarah Muhadzab, pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Al-Adhkar, penyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau mensahihkan hadis ini. Kemudian Ibnu Taimiyah Al-Hambali dari madhab Hambali, beliau juga mensahihkan. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Hambali, kemudian Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Ibnul Wazir As-San'ani, kemudian As-Sakhawi pengarang kitab dari hadis, kemudian Al-Amir As-San'ani. Itu ulama-ulama besar dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, semuanya mensahihkan hadis tentang musik. Kok nggak diikutin mereka? Kok pada ikut Ibnu Hazm, ulama-ulama sekarang? Kalau kita disuruh milih, maka pilihlah yang ahli. Ibnu Hazm, beliau ahli dalam usul, dalam ilmu usulul fiqh, mereka memang ahli. Bahkan buku-bukunya Al-Ihkam, fi Usulil Ahkam, Al-Muhalla, itu buku-buku tentang usul fiqh, tentang apa ya, pokok-pokok permasalahan fikih. Itu kitab Ibnu Hazm. Beliau mengarang banyak kitab, tapi beliau tidak lebih senior dari Imam Bukhari, tidak lebih senior dari Imam Ahmad, tidak lebih alim dari Al-Asqalani dalam masalah hadis. Antum kalau mau betulin motor antum, jangan berangkat ke tukang jam. Tukang jam, dia pintar Ustaz untuk reparasi. Betul, reparasi apa dulu? Kita tidak, betul dia alim, tapi di babnya, di keahliannya. Tapi kalau antum mau betulin motor, ya tanyalah paling enggak sama tempat-tempat yang memang khusus. Buat ana nih yang ilmunya lemah, kalau ana disuruh mencari hadis ini dari awal sampai akhir, mungkin sampai tua ana enggak ketemu-ketemu. Maka ana melihat itu ulama-ulama besar yang mensahihkan hadis ini. Apakah kita masih mau mengatakan enggak? Ana mau ikut pendapatnya Ibnu Hazm yang mengatakan semua hadis yang diriwayatkan dalam masalah musik itu dhaif atau palsu. Mungkin seperti itu. Enggak samalah orang yang ahli sama yang tidak ahli. Gimana Bang? Hadis-hadisnya kayaknya antum nggak usah baca itu mah, susah nah jawabnya nantilah kita mau dengar dari mereka. Tapi ana mau sebutkan hadis-hadis yang sahih itu mana aja Ustaz. Udah disebutkan oleh Ustaz Ahmad pada waktu itu. Dan kalau hanya ada satu hadis yang sahih, kita harus taat nggak? Harus taat nih. Hadisnya sahih. Ternyata hadisnya banyak sekali. Selain hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tadi, dan hadis itu disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, sebagian orang fobi,
Albani yang nyebutin. Anak nggak mau. Tenang nih, Albani itu dia gurunya Albani itu siapa? Sama tuh. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia juga mengambil ilmunya Ibnu Hajar, Ibnu Hibban, Imam Bukhari, dan beliau tidak mensahihkan hadis itu dengan diri sendiri. Tidak. Kita sudah sebutkan yang mensahihkan itu banyak ulama-ulama senior dalam ilmu hadis. Kalau ada ulama fikih mensahihkan hadis, kita tanya dulu, ini nggak ahli dalam ini. Nanti ulama fikih gitu kan. Kita tanya, siapa ulama hadis yang mensahihkan? Fulan. Kita lihat, kita cek kembali. Yang bisa mengecek silahkan dicek kembali. Tapi jangan ikut-ikutan. Mengatakan nggak, ana mau ikut Ibnu Hazm. Karena buat ana itu lebih mendukung ya profesi ana. Boleh mah gitu kan. Ini hadisnya jelas-jelas. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sautani mal'unani fid dunya wal akhirah. Ada dua suara yang terlaknat di dunia dan di akhirat. Mizmarun 'inda ni'mah, suara seruling ketika dapat nikmat. Lagi senang-senang sama serulingnya. Warannatun 'inda musibah, dan merintih meratap ketika dapat musibah. Hadis ini diriwayatkan Al-Bazzar di musnadnya dan disahihkan oleh para ulama. Kemudian hadis yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Abbas mengatakan innallaha harrama alayya, sesungguhnya Allah mengharamkan buat aku, au harrama, atau Allah mengharamkan al-khamra, khamar minuman keras, wal maisir, dan judi. Judi semua sepakat haram, semua sepakat haram. Dulu di masanya orde lama, orde baru ya, masanya Pak Harto, ada sebuah judi terselubung namanya SB. Porkas. Singkatan apa tuh Porkas? Oke lah, itulah. Itu orang-orang kan sampai Pak Haji. Ana ingat waktu SD itu ngelihat ya orang pakai sarung, pakai kopiah, beli itu nomor. Nih, itu kan. Karena dia nggak tahu kalau itu ternyata judi, tapi karena terselubung, orang mah nggak kebayang tuh judi. Kemudian wal kubah wa kullu muskin. Kubah ini adalah genderang. Apa namanya? Ana nggak tahu nama-nama alat musik itu apa yang bundar-bundar itu. Rebana. Hah? Bukan rebana. Gendang ya. Gendang lah. Wa kullu muskirin haram, dan semua yang memabukkan itu haram. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dan disahihkan oleh para ulama. Kemudian hadis lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Kita lihat nih, hadis-hadis ini bukan dari satu sahabat. Sehingga kalau dari satu sahabat, kemungkinan masa yang lainnya nggak tahu. Ternyata hadis ini dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Amr bin As. Hadis itu dari banyak sahabat ujungnya. Sebagai pertanda di masa itu mereka berpendapat musik itu haram. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla harramal khamra wal maisra wal kubah wal ghubaira wa kullu muskirin haram. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan minuman keras, maisir dan kubah tadi, genderang itu, wal ghubaira. Ghubaira ini minuman keras yang terbuat dari jagung. Dulu ada orang yang ngomong, apa sih hukumnya minum air? Halal minum air itu. Kemudian makan kurma apa hukumnya? Halal. Terus kalau kurma campur air disimpan, kok bisa jadi haram? Karena jadi homer dia. Air sama kurma disimpan di satu tempat, di apa istilahnya? Difermentasikan. Dia ngomong, kok ente bisa ngomong haram? Ini kan cuma air, cuma kurma. Allah mengatakan, Rasul mengatakan, kullu muskirin haram, semua yang memabukkan haram. Dalam hadis ini disebutkan, kubah, alat-alat itu ternyata haram. Biasanya nih, kalau kita lihat hadis-hadis ini nyampur antara minuman keras, judi, terus apa? Gendang. Kok dikumpulkan tuh? Biasanya memang berkumpul di dunia ini. Orang kalau main judi mesti ada musik tuh. Ada yang main judi diem-dieman, ada Ustaz kata dia, yang takut sama polisi tuh diem-dieman. Ya, tapi kalau tempat-tempat yang banyak itu dikumpulin tuh, bahkan dicampur sama perempuan-perempuan
Na'udzubillah min dzalik, dan masih banyak tuh yang lainnya hadis-hadis itu. Antum katanya mau tanya sama anak tadi. Ini Afan yang Hah? Jadi gini Ustaz. Iya. Nah, karena Rasulullah pada ketika hari raya itu membiarkan sahabat bermain gendang itu Ustaz, bermain daf ya. Jadi itu menjadikan alasan bagi orang-orang bahwa toh Rasulullah juga main musik. Pada saat itu kan belum ada gitar memang. Jadi pada saat itu memang Rasulullah bermain alat musik yang memang sesuai dengan zamannya begitu. Kalau sekarang ya sama saja. Bagaimana Ustaz? Tunggu, tadi ngomong nggak ada gitar pada masa itu. Siapa ngomong nggak ada gitar, mah? Di masa itu juga ahli-ahli maksiat itu udah terkenal. Mereka punya gitar Arab yang perutnya gendut tuh. Iya, ada tuh model-model. Subhanallah, antum ini jangan berpandangan orang-orang dulu itu hiburannya masih kecil. Di masa Nabi Sulaiman, marmernya kayak air. Masya Allah. Marmer masa Nabi Sulaiman ini berapa ribu tahun yang lalu. Kemudian masa Fir'aun. Fir'aun tuh punya penari-penari. Na'udzubillah. Nah, kita katakan tuh di masa itu sudah ada. Kalau dikatakan di masa Rasul kan adanya cuma rebana. Enggak. Ada macam-macam alat musik, ada seruling. Makanya disebutkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang namanya genderang itu ya. Apa namanya? Bukan genderang lah, yang besar itu. Model kalau rebana kan kecil ya, seperti itu. Sebelum Anda bicara masalah itu, masalah Id, atau kita bicara masalah Id lah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membiarkan seorang jariyah, 2 orang anak kecil untuk bermain rebana. Boleh. Maka siapa yang mau main rebana ketika Id, ketika Idul Fitri, Idul Adha, atau dalam pernikahan boleh. Ustaz, kata Ustaz Ahmad waktu itu cuma anak-anak kecil. Nah, ini masalah, ada khilaf di masalah ini. Jumhur ulama membolehkan. Jumhur ulama membolehkan selain anak kecil, karena di masa Rasul itu kejadian anak kecil yang mukul, tapi bukan hukum buat anak kecil. Bukan berarti kalau ada orang dewasa lebaran umpamanya laki boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh asal ketika lebaran. Nih lagi lebaran kumpul, main nih lebaran doang. Setelah lebaran simpen lagi. pakai gitar boleh Ustaz? Gitar lagi antum mah. Nah, ya kan? Duf. Nah, Duf ini. ya khawatirnya ketika lebaran berarti selain duf boleh gitu. Enggak. Ya inilah Rasul SAW. Yang lainnya makanya kita perlu membaca sebentar lagi. Anda kepingin bacakan bagaimana pendapat ulama madhab Syafi'i masalah gitar yang lainnya itu. Semua sepakat yang boleh itu duf. Disebutkan sama Nabi ad-duf, dan perempuan itu tadribud duf, memukul rebana. Bukan rebana yang ada kerenceng-kerencengnya itu. Bukan, jadi rebana aja. Seperti itu. Jadi kalau mau bicara alat musik yang lain, tidak. Kemudian yang ana ini sampaikan, kita ini yang ngaji sunnah juga ketika lebaran sama dengan tidak lebaran. Yang disetel ngaji. Kok ngaji yang disetelkan lebaran? Haram musik. Oke, haram musik. Tapi lebaran ini ada penghususan. Ketika Abu Bakar marah dengan 2 budak yang mukul itu, kata Rasul, da'huma, biarkan keduanya bermain. Liya'laman nas anna fi dinina fushah. Supaya orang-orang tahu tuh agama kita juga ada hiburannya. Ada juga, tapi nih waktu-waktu khusus. Mungkin ada sebagian ustadz yang nggak setuju. Tapi nggak apa-apa lah, ana menyampaikan pendapat ulama nih. Itu lebaran pas umpanya pernikahan. Pernikahan boleh nggak pakai duf? Pernikahan yang disetel ngaji. Ini lagi ada pengajian nih, bukan pernikahan nih. Pernikahan ngaji yang disetel. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau mengantarkan, kita kembali lagi. Ini khusus. Kenapa khusus? Karena memang ada penghususan. Nabi bersabda bahwasanya itu haram. Semua alat musik ma'azif, berarti masuk di dalamnya duf, juga termasuk alat musik, itu termasuk haram dalam lafaz itu. Namun ada penghususkan di waktu-waktu tertentu. Pernikahan
Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi mau berangkat ke tempatnya pengantin nih, lagi mau mengantarkan seorang pengantin ke tempatnya orang Ansor, Nabi ngomong sama Aisyah. Apa yang Nabi ajarkan? Nabi ngajarin Aisyah sebuah syair-syair untuk dinyanyikan. Apa? Ini nih hadisnya. Rasulullah, ya Aisyah, innal ansar unasun fihim ghazal. Oh Aisyah tuh orang-orang Ansor tuh orang-orang yang suka dengan hiburan, yang suka dengan ya sesuatu yang menyenangkan mereka lah. Fama qulti, kau mau ngomong apa nanti di sana gitu loh. Subhana man sabbah ar-ra'du wa bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Nah. Ditanya, kau nanti mau ngomong apa? Qalat da'una bil barakah. Ya udah kita akan mendoakan supaya dapat berkah. Kita akan mendoakan supaya dapat berkah. Qala afala qultum. Nabi ngajarin Aisyah, apa kau enggak ngomong sama mereka tuh? Mengucapkan syair-syair kepada mereka. Apa syair yang diajarkan oleh Nabi? Atainakum fahayyuna nuhayyikum walaula adh-dhahabul ahmar ma hullat bawadikum walaula al-habbatus samra lam tasmun adharakum. Itu Nabi ngajarin sama Aisyah ketika pernikahan. Jadi nikah jangan nyetel, ngaji murotal. Kita ini mau lurus, tapi lurus yang benar. Ada fusha, agama kita ini ada yang boleh. Semua yang enak-enak diharamkan. Gitu kan? Betul. Kullu mamnu'in marhub. Semua yang dilarang itu mesti disukain. Bapak ngomong sama anaknya, nak jangan naik-naik. Lihat bapaknya nggak ada. Cobalah antum di rumah. Istrinya nggak perlu dengar lah, Jadi antum taruh di lemari itu surat cinta lah, tulis aku mencintaimu. Kunci, ngomong sama istrinya, Dek jangan dibuka tuh lemari. Dek jangan dibuka tuh lemari. Insya Allah kita pergi, dia kepingin tahu tuh ini kenapa, ini nggak boleh, kepingin dia buka. Itu semua yang dilarang. Allah sudah kasih di diri kita memang kecintaan. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Sudah dicintakan hubus syahwat itu. Dan musik ini termasuk syahwat. Orang itu senang condong kepada musik, tapi kok dia haramkan. Itulah ujian dalam kehidupan ini. Tapi kalau untuk lebaran, untuk hari raya khususon, itu khusus pada waktu itu boleh. Mana dalilnya? Itu yang disebutkan oleh para ulama tentang dalil-dalil yang menghalalkan hal itu. Itu. Baik. Ana boleh bacain ini apa? Fadhal. Tadi Ustaz mengatakan akan mengisahkan tentang Imam Syafi'i, di mana Indonesia ini mazhabnya kebanyakan Imam Syafi'i. Ustaz. Bagaimana hukum menurut Imam Syafi'i? Ustaz? Nah, kita ini Indonesia ada istilah Indonesia bergoyang. Ya. Iya. Kok bisa gitu kan? Ini mazhabnya Syafi'i itu, Imam Syafi'i ngatakan nggak boleh bergoyang tuh. Tahun berapa ya? Beberapa tahun yang lalu, anak ke sebuah pesantren, masya Allah, pesantrennya besar sekali. Ketika itu anak mau berjumpa dengan seorang kiai, karena masih belum datang, anak ngaji, banyak yang hadir. Banyak yang hadir waktu itu, maka anak, dengerin lah. Ternyata yang dibahas, anak lupa bukunya apa? Bukunya tipis kecil. Dibicarakan di sana masalah wajibnya menghancurkan alat-alat musik. Anak ngomong, look, keren banget nih. Baru denger anak. Setelah anak lihat di buku-buku Syafi'i, ternyata mereka sepakat bahwasanya alat-alat musik itu dihancur. Maka anak mau bacakan nih sama antum semua nih. Kalau Maliki ya, dalam madhab Maliki, kemudian madhab Hanabilah, Syafi'i termasuk, dia mengatakan qalu di dalam kitab Al-Madhahib, Al-Fiqh al-Madhahib al-Arba'ah, fikih dengan 4 madhab itu, in saraqa alatit tarb fala qat'a alaih. Kalau ada yang mencuri alat musik, maka nggak dipotong tangannya. Alat musiknya 100 juta harganya, nggak dipotong tangannya yang mencuri. Wala gharamah, dan nggak harus dia menggantinya kalau rusak.
Kemana? Sawa'an kanat milkan li muslim aw li ghairi muslim. Itu milik seorang muslim atau milik selain muslim. Li'annaha, kenapa? Li'annaha ghairu mutamawwalah. Karena itu nggak ada harganya. Yang mencuri dipotong kalau mencuri yang ada harganya. Dia sebutkan karena nggak ada harganya. Wa manhiyun an hiyazatiha wasti'mal, dan dilarang memilikinya dan menggunakannya. Ini Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian kalau Hanafi di mana? Qalu inna alatit tarab la yudman qimata in kanat tusta'mal lillahi. Alat-alat musik itu tidak wajib kita menggantinya kalau memang kita rusak apabila dia digunakan untuk main bermusik. Umpamanya piano, nyuri piano jatuh pecah, ketangkep nih, harus ganti nggak dia? La yadman, dia nggak harus mengganti. Ini dalam mazhab Hanafi. Apabila dia memang digunakan untuk main musik. Amma idza kanat hadhil alat wal ma'azif la tusta'mal fil lahu fa innahu yadman qimata. Kalau alat itu tidak digunakan untuk bermain musik ya. Ada alat-alat mau seruling nggak dipakai buat bermain musik tapi dipakai untuk mukul. Iya, umpamanya dia nggak pakai. Dia udah tobat, ditaruh tuh. Dia gunakan untuk memukul anaknya dan bisa digunakan untuk memukul, ketika dirusak wajib ganti. Karena ketika itu dia ada harganya sebagai alat pemukul, bukan sebagai seruling, bukan sebagai seruling. Maka Anda mau bacakan lagi nih supaya antum yakin nih. Al-Imam Syafi'i. Antum yang sabar sedikitnya enggak apa-apa kan? Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um jilid 4 halaman 225. Apa katanya dia? Walau kasaralahu tumburan. Andai kata dia itu memecahkan tumbur. Tumbur ini sebagian sekarang diartikan tumbur disebutkan oleh para ulama, tumbur itu seperti gitar. Model yang seperti gitar. Kalau dia memecahkan tumbur itu, au mizmaron, atau memecahkan seruling, au kabaron. Kabaron ini semacam alat musik lah, Anda nggak tahu apa artinya. Pokoknya alat musik semua ini. Fa in kana fi hadza syai'un yasluhu li ghairil malahi fa alaihi ma naqasal kasr. Kalau ternyata alat-alat ini masih bisa dipakai untuk selain musik, maka dia harus menggantinya yang dia terusak gara-gara dihancurin. Umpamanya tadi sebagai seruling bisa buat mukul, gitu kan? Karena patah nggak bisa buat mukul, maka dia mengganti tuh. Bukan mengganti harga alat musiknya, bukan. Mengganti tongkat yang seharusnya bisa untuk mukul nggak bisa. Jadi sebagai tongkat dia mengganti. Tongkat ini harganya berapa? Oh, tongkat itu harganya mamanya 10.000. Ya udah ente ganti 10.000. Bukan walaupun itu alat harganya 100.000 mamanya. Alat musik itu. Wa in lam yakun yasluhu illa lil malahi fala syai'a alaih. Kalau alat-alat itu ternyata tidak bisa digunakan kecuali untuk main musik, enggak wajib dia mengganti. Enggak ada mengganti. Ini perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dan alhamdulillah kita di Indonesia mazhabnya Syafi'i, tinggal dilihat tuh. Kemudian di dalam kitab Al-Um juga jilid 6 halaman 159. Fa in saraqa khamran au khinziran lam yuqta. Andai kata ada yang mencuri minuman keras atau mencuri khinzir, mencuri babi, maka enggak dipotong tuh tangannya. Kenapa? Li'anna hadza haramus tsaman, karena ini haram. Dia itu harganya haram. Kalau dijual pun harganya haram. Wala yuqta fi tsamani tumbur walal mizmar, dan juga tidak dipotong karena mencuri tumbur semacam gitar atau mencuri seruling. Itu juga enggak dipotong. Ini perkataan siapa? Imam Syafi'i. Kemudian kita lihat perkataan Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Dia mengatakan Mukhtasar Muzani, dia mengatakan wa idza kusira lahum salib min dhahab. Andai kata dia menghancurkan salib yang terbuat dari emas, lam yakun fihi ghurmun, maka dia nggak wajib untuk nggak didenda, karena dia menghancurkan salib dari emas nih, karena salib. Wa in kana min udin wa kana idza furriqa salah li ghairi salib, kalau ternyata itu dari kayu, salibnya terbuat dari kayu, dan dia itu kalau dipisahkan bisa dibikin sesuatu yang bermanfaat, ada hal-hal yang multifungsi ya, tidak jadi salib. Fama naqasal kasru
al-ud. Fama nakasal kasul uda. Maka dia wajib mengganti kayu itu ketika dirusak, kan akhirnya rusak, harganya berkurang. Bukan harga salibnya, bukan. Harga kayunya. Seperti itu. Wa kadzalika tumbur, begitu pula alat musik tumbur, semacam gitar itu, wal mizmar dan seruling. Mereka sebutkan di kitab-kitab mereka. Kemudian di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, wa yukrahu bai'ul khasyab mimman yuttakhad malahi, dan dibenci menjual kayu nih sama orang yang kayu itu dipakai untuk tumbur, untuk semacam gitar atau digunakan untuk ya gendang atau tabel, itu wa ma syabah dzalik, wa ma syabah dzalik, yang semacam itu dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Kemudian di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir juga mengatakan fa ammal malahi, adapun yang melalaikan malahi kat tumbur seperti gitar, wal ud ini juga disebutkan gitar karena tumbur ada yang mengatakan sebagai seperti genderang itu, dan ud wad duf dan duf dan seruling, fa in amkanal intifa biha idza fusilat jaza bai'uha. Kalau alat-alat itu kalau dipreteli ada harganya, boleh dijual. Kalau bisa dipreteli, tapi tidak boleh dijual sebagai alat musik, dipretelin. Wa kadzalika al-la'ib, dan juga alat-alat permainan yang lainnya. Lakin yukrah bai'u dzalik qabla tafsilihi li baqa'il ma'siyah fihi. Tapi dibenci dia menjualnya dalam kondisi seperti itu karena masih mungkin bisa dipakai. Kita ngomong ini alat nih, ini gitar nih bisa dipakai untuk mukul kambing nih, mamanya. Untuk mukul apa gitu kan, tapi masih bisa dipakai, maka dibenci kita menjual itu karena bisa jadi dia dipakai main, maka dibenci, maka kita harus melepaskannya. Kemudian banyak sekali di kitab-kitab ana bacakan dan mudah-mudahan antum bisa sabar. Qala al-Mawardi di dalam Al-Hawi Al-Kabir. Al-Mawardi itu seorang alim ulama Syafi'i yang terkenal sekali, yang memiliki kitab Adabuddin Ad-Dunya Al-Ahkam Sultaniyah. Dia mengatakan ammal kalbu wal khinzir, adapun anjing, babi, wal khamru dan minuman keras, fala qimata ala mutlifihi, enggak harus, dia tidak mengganti kalau dia merusaknya, tidak mengganti kalau dia merusaknya, wala qat'a ala sariqihi, yang mencuri juga enggak dipotong tangannya, walima ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis tentang masalah khinzir, tentang masalah anjing. Fa ammat tumbur wal mizmar wasairul malahi, dia mengatakan adapun tumbur tadi semodel gitar itu, wal mizmar dan seruling, wasairul malahi dan semua model alat musik, fasti'maluha mahdhur, menggunakannya itu dilarang. Mahdhur itu mamnu, dilarang. Wa kadzalika iqtina'uha, begitu pula menyimpannya. Ada orang udah nggak main musik tapi masih disimpan tuh alat, boleh nggak? Nggak boleh. Ini Imam Mawardi mazhabnya Syafi'i. Kalau Imam Nawawi sudah katakan tadi ya. Wa in sara, kita baca yang lainnya. Perkataan ulama Asy-Syairazi dalam kitabnya Al-Muhadzab, dia mengatakan Naam, Asy-Syairazi dalam kitabnya Muhadzab mengatakan fasl wa yahrum isti'malul alat allati tatrub min ghairi ghina, dan diharamkan menggunakan alat-alat yang membuat orang bergoyang itu min ghairi ghina, tanpa lagu-lagu, kal ud wa tumbur, seperti ud itu sekarang diterjemahkan seperti gitar Arab itu, wa tumbur wal mi'zafah wa tabl, dia sebutkan tabel, genderang, wal mizmar, seruling, wad dalilu alaihi qauluhu ta'ala, dia menyebutkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas man yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah, dan ada sebagian orang yang dia menggantikan lahwal hadits, ya, dia membeli lahwal hadits, perkataan-perkataan yang membuat orang itu lalai, orang itu lengah, liyudhilla an sabilillah, yang pada akhirnya dia akan
menyebabkan orang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas innahal malahi, kata Ibnu Abbas dia itu adalah malahi. Kemudian warawa Abdullah bin Amr bin As anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama 'ala ummati al-khamra wal maisra wal mizmar wal kub wal qinnin. Dia menyebutkan tentang hadis yang mengharamkan alat-alat musik itu. Banyak sekali disebutkan wat tabal wal qinnin wal barbat, enggak tahulah anak ini. Tabal, qinnin, barbat itu alat-alat musik yang dulu mereka sudah macam-macam alat musiknya. Ternyata mereka berpendapat dalam mazhab Syafi'i bahwa dia itu haram. Tinggal dilihat sekarang. Dibaca kitabnya Imam Syafi'i, dibaca kitabnya Imam Nawawi, dibaca kitabnya Al-Mawardi, dan insya Allah alhamdulillah di Indonesia ini banyak kitab-kitab mereka dan dikaji di banyak pesantren-pesantren. Tapi ana nggak tahu ya, kenapa masih ada yang menghalalkan musik. Mereka yang bermadhab Syafi'i menghalalkan musik dari mana? Apa pindah madhab? Ada istilah pindah madhab gitu kan? Enggak, kita nyebrang tuh ke madhabnya Ibnu Hazm. Kita ikuti kebenaran. Kalau hadisnya benar, sahih, tapi bertentangan dengan nafsu kita memang nggak enak. Bahkan di beberapa dulu di kampung kita di pesantren itu, beberapa tempat ibadah, beberapa masjid itu pasang corong nyetel lagu-lagu India. Kita anak pesantren, oh kata dia nih, karena kita ingat dulu kita didik seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah itu kita bisa menghindarinya. Wallahu a'lam bishawab. Sangat banyak sekali, saya sampai milihnya susah. Kayaknya anak kembalikan ke antum. Ya alhamdulillah, setelah kita simak bersama pemaparan dari Ustadz, penjelasan dari Ustadz tentang bagaimana Islam memandang tentang hukum musik, dan insya Allah sekarang kami buka untuk tanya jawab, dan kepada ikhwan kita akan boleh memberikan pertanyaan langsung kepada Ustadz, dan kepada akhwat pertanyaan dapat dituliskan. Sebelum itu Ustadz, ana mau tanya bahwa kita ini sebetulnya dari kecil itu sudah terjebak Ustadz. Yang tidak boleh dari kecil itu mencuri, berzina, mabok. Tapi musik Nina Bobo Ustadz kita. Itu kif melepaskan dari jeratan syaitan itu kif Ustadz. Betul, subhanallah. Inilah didikan orang tua. Kita terus terang, banyak di antara kita, jangan antum lah, ana yang udah di pesantren dulu itu, melihat orang-orang yang mengharamkan musik, ini ekstrim banget dia sih. Orang dari dulu, guru kita, ustadz kita, dan bukan ustadz kayak ente, tuh ustadz lebih gede. Kok tahu-tahu ente datang mengharamkan musik gitu. Kemudian dulu ana melihat yang ekstrim juga, sampai orang-orang yang pakai jenggot tuh. Ini jenggot-jenggotan nih. Subhanallah ya, subhanallah. Mudah-mudahan Allah ngampunin kita. Kita di pesantren dulu, kita tulis di ujung tembok pesantren itu, ada salah satu ustadz kita yang pakai jenggot. Kita nggak suka, karena dia keras, masya Allah, disiplin banget orangnya. Dia ketika itu sempat kuliah lagi, sempat belajar 6 bulan nggak pulang. Wah, teman-teman pada senang dia nggak datang. Suatu hari dia datang lagi. Wah, teman-teman pada nulis tuh, go back to kandang, kata dia. Kambing go back to kandang, kata dia. Karena kita selama itu dididik, kita dikatakan dari kecil kita orang tua nggak pakai jenggot, nggak ada tuh jenggot. Tahu-tahu ada orang pakai jenggot, jenggot tuh sunnah Nabi. Ya dulu tuh nggak ada kerokan, sekarang nih banyak kerokan. Kita kenal seperti itu. Karena apa? Karena nggak punya ilmunya. Kalau tadi dari kecil disetelin musik ya, kalau orang tua membacakan nasyid Nina Bobo umpamanya tanpa musik, insya Allah nggak ada masalah. Syair-syair yang tanpa musik, asalkan buat untuk ibadah, bukan untuk ibadah. Kalau kita mau berdakwah dengan musik, enggak lah. Apalagi dengan lagu-lagu, enggak. Tapi kalau kita mau menghibur diri, tadi katakan para sahabat tuh kalau dalam perjalanan mesti ada satu yang di depan, dia yang apa istilahnya? Mungkin kita katakan yunshid, dia membacakan nasyid di sana. Dia bacakan nasyid, dia bacaan umpamanya apa ya, anda nggak hafal lah ya, nasyid-nasyid yang tanpa musik ya, akhirnya disebut hija. Itu onta kalau dengar suaranya yang menggiring itu dengan nyanyian-nyanyiannya tanpa musik ya,
itu onta bisa jalannya tambah keras. Sampai Rasul mengatakan, ya ambasa, rifqan bil qawarir. Hati-hati nih, ini perempuan yang naik di belakang nih. Gelas-gelas, nggak boleh cepet-cepet ontanya. Itu nggak masalah, tapi dari kecil kita tidak pernah dikasih tahu. Dan ustadz kita tidak pernah mengasih tahu. Padahal ada di buku-buku, kalau kita mau baca kitab-kitab para ulama yang dijual di pasar-pasar, itu ada. Namun setelah kita besar, setelah kita suka musik, tahu-tahu ada orang ngomong, tuh musik haram. Inti ekstrim banget, anak nggak mau ikut inti. Kita mengatakan hal itu. Terus gimana caranya? Ya orang tua harus mendidik anaknya. Ketika ada suara musik kita kasih tahu. Beda ya, mendengarkan sama dengar. Mendengar sama mendengarkan. Kalau bahasa Arab itu ada as-sam'u, ada istima'. Kita kadang-kadang lagi diam gitu ya, nunggu suara musik di mana-mana gitu kan. Sampai nggak bisa dihindarin. Bagaimana hukum kita? Ya udah, jangan mendengarkan. Tapi dengar dia akan terdengar. Jangan mendengarkan maksudnya menikmati. Nah, itu nggak boleh kita. Kalau gerak-gerak itu berarti menikmati. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekarang orang tua harus mengajarkan kepada anaknya. Tapi kalau antum yang dah hadir ke sini, antum yang dengarkan kajian ini, belum puas, alhamdulillah. Berarti antum punya kewajiban untuk menggali kembali, untuk mencari kembali, untuk membaca. Ustadz tadi tuh bilang ulama Syafi'i, Imam Syafi'i, anak kepingin lihat langsung, alhamdulillah. Itu pertanda di hati kita ada keinginan untuk kebenaran. Kita untuk mencari nih. Bukan kita mengatakan, enggak, anak pokoknya mau ikut fulan. Kan ada dua pendapat, Ustaz. Ada yang halal, ada yang haram. Anak mau ikut yang halal, enggak boleh. Kalau kita mau ikut semua yang ada dua pendapat, kita akan keluar dari agama ini. Sampai yang namanya Asy-Syatibi menyebutkan dalam kitabnya Al-I'tisam, semua bukan Al-I'tisam, Al-Muwafaqat. Dia menyebut semua itu punya dalil. Semua punya dalil. Orang yang menghalalkan khamr punya dalil. Orang yang menghalalkan umpamanya zina, sekarang di Indonesia lagi muncul tuh orang-orang yang menghalalkan zina. Yang ya dedengkot-dedengkotnya itu ada di balik fakultas-fakultas Islam. Muncul buku judulnya Tuhan izinkan aku untuk menjadi pelacur. Tuhan izinkan untuk menjadi pelacur. Dia ceritakan di sana, apa bedanya menikah dengan melacurkan diri? Orang sama-sama memuaskan nafsunya lelaki, kata dia. Sama-sama. Maka semua punya dalil, tapi bukan pakai dalilnya. Benar nggak dalilnya? Sahih enggak? Kemudian sebagai orang awam, lihatlah ketika kita memang tidak bisa memilih mana yang hak, mana yang lebih kuat, mana yang marjuh, mana yang rojih. Tatkala itu maka kewajiban kita ngelihat nih. Ana lihat nih Imam Syafi'i kayaknya lebih alim nih. Imam Nawawi, orang semua imam itu mengatakan hadisnya sahih. Datang orang mengatakan enggak sahih setelah bertahun-tahun. Datang orang mengatakan itu, wallahu alam bissawab. Nah, mungkin bagi ikhwan yang ingin bertanya silakan. Silakan bertanya dengan menyebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman dari Bandung, Ustaz. Ini saya mau bertanya, yang pertama, kadang-kala anak-anak kita atau keponakan kita, dia menyanyikan lagu, dia mendendangkan lagu-lagu anak-anak, yaitu ya dia kan nggak pakai musik gitu. Apakah kita melarang mereka juga, seperti halnya tadi menyanyikan lagu Nina Bobo itu kan nggak pakai musik. Terus yang kedua, apabila di acara Id yang dibolehkan tadi menurut Ustadz, itu ketika dibolehkan pakai daf itu, tapi yang dinyanyikan misalnya lagu-lagu yang misalnya syairnya yang biasanya pakai musik misalnya. Lagu pop gitu Pak ya. Nah ya, yang dipopulerkannya itu dengan pakai musik sebelumnya dan kita nyanyikan pakai daf itu dibolehkan nggak Ustaz? Ya, terima kasih, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, boleh kasih hadiah Ustaz? Boleh kasih hadiah, main tanya Oke. semua kasih hadiah. Menanggapi yang tadi benar juga Ustaz, karena anak-anak itu kalau masuk sekolah TK ya Ustaz ya, itu mau nggak mau yang biasanya itu mereka senang-senang tuh dengan musik. Pertanyaan yang disebutkan tadi, bagaimana dengan keponakan kita atau anak kita atau istri kita yang menyanyikan tanpa musik? Boleh nggak umpamanya nyanyi bintang kecil? Ya, biasanya itu kita TK waktu nyanyi itu. Ada vibranya. Hah? Ada vibranya Ustaz ya. Iya, bicara masalah
Lagu beda sama musik nih. Kita tadi bicara masalah musik. Kita belum bicara masalah lagu, maka kita butuh kajian nanti masalah lagu. Lagu yang seperti apa yang diperbolehkan. Lagu ini secara umum itu seperti perkataan aja, seperti nasyid. Kalau isinya baik nggak ada masalah. Asalkan tidak dijadikan tadi sebagai sarana dakwah, sebagai apa, sebagai bentuk ibadah. Bahkan ada orang yang beribadah dengan lagu. Enggak, kita nggak ada ibadah sama lagu. Ibadah kita Allahu Akbar tuh sholat. Khusyuk. Ustaz, kalau sholat mah kurang khusyuk. Tapi kalau ada yang nyanyi itu bisa kesengsem Ustaz. Enggak, karena ada orang-orang yang mendekatkan diri sama Allah lewat lagu. Tapi kalau lagu tadi buat hiburan, kita katakan kalau buat hiburan tanpa musik, boleh pakai duf ketika lebaran, ketika pernikahan, bahkan jumhur ulama mengatakan boleh dalam acara-acara yang memang mereka mencontohkan khitanan ya waktu itu, mereka contohkan boleh pakai duf. Itu syairnya asalkan baik, nggak masalah, tidak bertentangan syairnya itu. Tapi kalau syairnya ini yang dikatakan semua yang melalaikan, semua yang membangkitkan birahi kita itu mau pakai musik, nggak mau pakai musik itu semuanya haram. Tapi kalau yang tadi yang lagu-lagu dinyanyikan oleh orang tua, Nina Bobo tuh anak udah lupa tuh gimana tuh? Antum masih ingat? Nina Bobo itu anaknya siapa? Sudah bangun sekarang, Ustaz. Kenapa? Ninanya sudah bangun. Ninanya udah bangun. Udah SMA. Iya, jadi seperti itu. Tadi dilihat kalau memang syairnya itu nggak masalah. Kemudian yang kedua, bagaimana umpamanya yang tadi itu udah pernah dilakukan pakai musik, Ustaz? Ya, kita bisa merubah tuh, boleh nggak pakai musik. Apabila syairnya memang tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada unsur maksiat. Ketika Idul Fitri sama Idul Adha dan pernikahan pakai duf ya, pakai duf aja, nggak ada kerincing-kerincingnya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Tapi kan sekarang cenderung lagu-lagu itu justru lagu-lagu yang mendayu-dayu, membuat perasaan itu tetap boleh, Ustaz? Allahu Akbar. Mendayu-dayu ini anak ingat sama perkataan ulama Ibnu Abbas dan para ulama, al-ghina ruqyatuz zina. Lagu-lagu itu mantra-mantra ke zina. Mungkin kalau anak lihat ya, yang banget gitu ya, kan lagu ini macam-macam. Para jamaah kalau antum tanya masalah musik rock, musik dangdut, apa itu kalau ditanyakan kepada Ibnu Hazm, insya Allah jangan tanya sama Ibnu Hazm, tanya kepada yang mengikuti Ibnu Hazm, mereka berpendapat itu haram. Karena melalaikan, mereka punya semua yang melalaikan itu haram. Dan kita lihat yang musik rock itu, apa pas waktu sholat, jamaah, ana mau adzan dulu. Itu sudah hilang. Maka anak katakan lagi, kalau ditanyakan kepada ulama yang menghalalkan musik pun tentang musik-musik yang sudah benar-benar melalaikan, tidak ada orang yang mengatakan tidak melalaikan. Bahkan dulu saya punya paman cerita tuh, orang-orang lagi ada yang manggung tentang miras, penyanyi tentang miras. Gimana tuh, anak lupa juga. Itu kata dia, kita yang hadir minum sambil joget. Padahal yang dinyanyikan tentang miras itu sambil joget minum. Na'udzubillah. Itu bukan jalan untuk dakwah memang. Bukan jalan untuk dakwah. Jadi kayaknya butuh kajian khusus untuk masalah lagu nanti. Gimana lagu itu yang boleh? Dan bagaimana, kapan waktunya kita boleh memakai duf? Dan bagaimana syair-syairnya? Apa saja? Atau siapa yang boleh memainkan itu perlu mungkin kajian khusus lagi. Wallahu a'lam Itu bishawab. syair yang tadi Nina Bobo itu ada unsur bohong ya Ustaz ya. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Itu kan kayaknya nakut-nakutin kok nggak bobo digigit Kalau nyamuk. nggak bobo digigit nyamuk. Bobo aja digigit nyamuk kadang kala kan. Nggak ada kelambu ya Ustaz ya. Baik, pertanyaan kedua silakan Ikhwan. Mungkin yang masih bermusik ini sangat utama ya. Karena mungkin ada sobat-sobat yang mereka praktisi. Sebentar. Antum. Silakan, Mas. Ya, silakan. Nama dan dari mana? Assalamualaikum. Silakan berdiri. Nama saya Aryo. Jadi gini Ustaz, dulu saya kenal sunnah itu dari musik awalnya. Jadi saya dulu punya misi gini, saya pengen ngedakwahin teman-teman saya yang jauh dari agama, malah bukan sekedar jauh dari sunnah. Jadi ana mikir gimana caranya gue bisa ngedakwahin mereka tanpa perlu ngedatangin mereka,
karena ngedawahin orang-orang teman-teman kita yang ahli maksiat itu susah, Tat. Kayak ngedatengin singa. Jadi kalau misalnya kita dekat nih, kita dawain, jangan gini. Kita malah diterkam malah lagi. Wah, ngapain sih lu? Ngedawain gue udah kayak ustadz aja gitu. Terus, nah, Ana punya ide gimana caranya Ana bikin musik yang ada unsur nasihatnya, Ustaz. Seperti itu. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Kalau misalkan kita emang benar-benar harus hindarin musik itu, apa solusinya buat ngedawahin teman-teman yang jauh dari agama gitu, Ustaz? Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Memang kita ini kadang-kadang kesulitan untuk mendakwain tuh teman-teman yang minum. Orang-orang pada pacaran ke sana, kita bawa mic, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Susah gitu kan. Kadang-kadang orang berpikir gimana kalau kita mendakwain mereka dengan cara yang lebih masuklah ke mereka. Tadi dikatakan apa boleh kita pakai musik-musik tapi isinya nasihat. Musik sudah selesai, urusan musik, hukum musik selesai. Urusan sekarang masalah lagu. Boleh nggak kita lagu-lagu nasyid umpamanya, nasyid yang tidak jadi kebiasaan, sekedar untuk ya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah suatu hari dia ditanya, ya Aba Abdillah, dia ditanya nih, hadhil qasaid ar-riqaq allati fi dzikril jannah wan nar. Wahai Abu Abdillah, ini qasidah-qasidah, syair-syair ya yang disebutkan, yang menyebutkan tentang surga, yang menyebutkan tentang neraka. Ayy syai' taqulu fiha? Gimana pendapatmu tentang itu? Bayangkan ditanyakan kepada Imam Ahmad. Mithil ayy syai'. Gimana contohnya? Contohnya itu gimana? Yang disebutkan sama orang-orang itu. Qultu, maka yang bertanya ini Abi Hamid Al-Khalqani mengatakan, yaqulun, yang mereka katakan itu, idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi adh-dhanba min khalqi wa bil isyani ta'tini. Kayak gitu. Faqala a'id alayya, coba kau ulangi lagi. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi adh-dhanba min khalqi wa bil isyani ta'tini. Setelah itu Imam Ahmad masuk ke rumahnya. Waraddal bab, dia tutup pintunya. Fasami'tu nahibahu, aku mendengar dia menangis. Dan dia mengulangi bait-bait itu. Bait ini artinya, idza ma qala li rabbi, ketika Rabbku berkata kepadaku kelak, amastahyaita ta'sin, kau enggak malu berbuat maksiat sama aku? Kau tidak malu berbuat dosa di depanku, dan kau sembunyikan dosa-dosamu dari orang banyak. Dari ciptaanku kau sembunyikan dosa-dosamu, dan kau menghadapku dengan dosa-dosa itu, dan kau datang dengan dosa kepadaku. Imam Ahmad nangis baca itu. Ketika kita baca syair-syair seperti itu, diperbolehkan. Syekh Albani pun dalam kitabnya membolehkan hal itu. Yang penting tidak dijadikan ya kebiasaan, ya kita akhirnya bikin klub, bikin grup nih, grup urusan nasyid-nasyid seperti itu. Enggak. Jadi itu kalau kita membaca yang tadi kita kan, Rasul SAW bersama para sahabatnya ketika menggali, umpamanya menggali parit, beliau mengatakan ya, untuk memberikan semangat. Karena ada lagu-lagu itu orang semangat kadang-kadang. Tapi ingat lagunya yang tidak ada unsur maksiat. Beliau mengatakan apa? Siapa yang ingat tuh? Yang dibaca sama Rasul SAW ketika menggali parit itu. Waghfir lil ansari Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada hidup kecuali hidup akhirat, ampuni orang muhajirin dan orang-orang ansor nih. Sambil menggali mereka itu. Kalau dulu di tentara, mungkin sekarang masih ada, biasanya mereka lari di depan pondok itu, kita dengar tuh, lari 1.000, 2.000, yang seperti itu, yang tidak mengandung unsur musik dan tidak melalaikan, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi, masalah lagu itu perlu dikasih kajian khusus insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum membacakan pertanyaan dari akhwat, satu pertanyaan antum. Berdiri, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya kalau musik atau lagu dalam konteks budaya Ustadz, kayak reggae sendiri kan, reggae itu punya Jamaika ya. Jamaika gimbal misalkan. Tapi ada orang yang gimbal misalkan syar'i gitu, gimana Pak Ustadz? Bisa mau ngaji tapi gimbal gitu. Dirapihin rambutnya gitu. Jadi dia membawa budaya gitu di dalam mungkin musiknya udah nggak dimainin sama dia, udah nggak benarkan, tapi dia masih ikut budayanya musik itu gitu. Nah, iya ya, oke. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi rambutnya masih apa? Gimbal. Gimbal. Gimbal itu bukan yang dimakan. Gimbal jagung, gimbal apa? Timbel Ustaz. Kalau tadi yang disampaikan masalah gaya ya, orang sudah alhamdulillah Ustaz, anak udah nggak musik mah, tapi gaya masih gaya pemusik tuh. Gimana? Rasulullah SAW mengatakan, Ustadz ini kadang-kadang harus mikir gimana gitu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Wa yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kita rambutnya model gitu cinta sama siapa? Kita niru siapa? Niru penghuni surga, ahlan wa sahlan, insyaallah masuk surga. Tapi kalau yang kita tiru mah yang tadi dikatakan yang gimbal, yang ada lagi yang subhanallah ya. Kita waktu SD petal sedikit ya. Kadang-kadang tukang cukur itu petal ya, nyukurnya itu nangis kita. Wah ini kok jelek banget gitu kan. Sekarang dipetalin. Kita lihat orang-orang, wah ini sudah terbalik dunianya. Udah terbalik dunia. Bagaimana kita niru gaya, niru siapa aja. Dan pada hakikatnya kita meniru itu karena rasa cinta. Anak ingat ada seorang yang ditanya waktu itu di Bandung tuh. Dia orang pakai jenggot mah, yang lainnya pada nggak pakai jenggot. Ente kenapa pakai jenggot tuh? Kata dia ngomong, ana dulu itu cinta sama seorang bintang film. Di barat itu siapa dia ngomong? Fandom, apa? Fandom? Nggak tahu lah, pemain laga lah. Dia cerita karena ana senang sama orang itu, bajunya yang dipakai ana beli. Ngelihat di film, oh pakai baju gini mah, ana beli. Rambutnya, cukurannya, ada kuncirnya belakang, anak pakai rambut anak, kata dia. Sepatunya, gaya jalannya, badannya pun, anak ingin badannya seperti dia. Tapi ketika anak tahu sama Rasulullah SAW, anak lebih cinta sama beliau. Maka anak pakai jenggot nih, karena Nabi anak pakai jenggot, kata dia. Seperti itu tadi. Jadi tatkala kita ini meniru gaya suatu kaum, lihat hati-hati tuh, kira-kira dia masuk surga enggak? Anak jangan-jangan kalau ikut dia masuk surga, ahlan wa sahlan. Tapi kalau kiranya jalannya sudah nggak benar, maka tolonglah gaya rambut, gaya berpakaian, gaya dandana, na'udzubillah ya. Sampai anak-anak kecil, anaknya ustadz kadang-kala kita susah didiknya. Dia kepingin rambutnya gini juga. Anak ngomong, nggak boleh, bah, bagus bah. Gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah sekarang sudah banyak pertanyaan dari akhwat yang masuk Ustadz. Salah satunya ini bagus pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenapa Allah memberikan saya suara bagus sementara di dalam Islam musik itu diharamkan? Nah, Masya Allah, Masya Allah. Kenapa Allah ngasih saya suara bagus? Suaranya bagus Ustadz, tapi musik diharamkan. Iya. Emangnya lidah ini buat musik-musik doang gitu kan? Banyak kerjaannya lidah itu. Jadi bukan hanya untuk duduk pegang mic nih. Kalau suaranya ini akhwat. Kalau akhwat nih suaranya bagus, gimana Ustaz? Mau diapain nih? Suara bagus, zikir, baca Quran. Rasulullah SAW mengatakan zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasiah Al-Quran itu dengan suara kalian. Allah itu suka mendengarkan orang-orang yang yataghanna bil Quran, yang dia itu melagukan Al-Quran. Ini bukan lagu-lagu gitu ya, maksudnya membaca dengan tartil, dengan indah. Sebagian sahabat ada yang bacaannya indah sampai malaikat turun
mendengarkan suara dia. Jadi suara indah itu disyukurin untuk apa? Untuk nyanyi? Enggak. Masih banyak yang lainnya. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menggunakan lidah? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syaftain. Allah sudah jadikan lidah dan bibir buat kita, maka kita harus mensyukurinya dengan menggerakkannya di dalam keridhaan Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Lalu ada pertanyaan dari akhwat. Bagaimana Ustadz hukumnya apabila pekerjaan suami kita itu sebagai pemain musik? Bagaimana kita harus menasihatinya seperti apa? Hartanya. Kenapa? Hartanya ketika Ya, Pak, ketika penghasilannya itu dihasilkan dari bermusik, Ustadz. Allahu Akbar. Inilah kehidupan kita. Kalau urusan cari dunia, kadangkala orang itu, yang saya yakin dia nggak tahu dengan musik itu haram. Karena kebanyakan teman-teman ini, yang mereka menjadi pemusik, menjadi penyanyi, mereka tuh nggak tahu. Salahnya nggak pernah diajarin sama ustadznya, sama kiainya, sama gurunya, dan nanti mereka bakal mempertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kok nggak ngasih tahu gitu loh? Karena Allah sudah mengambil amanat kepada para ulama sebagai pewaris para nabi untuk menyampaikan agama Allah ini. Terus gimana sekarang Ustaz? Suami anak ini masih main musik dan anak makan dari harta dia umpamanya. Gimana yang anak makan dan bagaimana anak memberikan nasihat kepada dia? Ya berusahalah. Kalau memang nggak ada cara lain, nggak ada pemasukan lain, mungkin darurat bagi seorang istri untuk memakan harta itu. Tapi kalau dia ada penghasilan lain ya dari penghasilan lain. Terus gimana cara menasehatin suami? Tunjukkan bahwasanya anti setelah ngaji, anti lebih berbakti kepada suami. Jadi kalau ngasih tahu suami ini komandan, nggak mungkin tuh anak buah ngomong, mas, sini, duduk. Nih, anak baru habis kajian Ustadz ya, duduk dulu, anak ambil air dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin kayak gitu ngasih tahu suaminya. Suaminya ini duduklah. Kadang-kala kita pura-pura ya lagi makan bareng. Ketinggalan tuh kitabnya di situ, kita taruh. Mas, anak mau ke dalam dulu ya. Kadang kalau suami sambil nunggu, kitab apaan nih, gitu kan? Dia baca. Suami itu biasanya nggak mau diguruin, nggak mau, egois banget tuh. Soalnya anak juga suami, anak tak. Jadi kadang-kala kita tetap ustadz itu juga salah. Jangan antum mengatakan ustadz nggak salah. Apalagi yang nggak ngaji. Bahkan dia egonya lebih tinggi. Sudah, ente itu baru ngaji 3 kali kajian, 2 kali kajian sudah mengharamkan musik. Anak udah ngaji sama ustaz-ustaz banyak, nggak ada yang mengharamkan musik. Kadang-kala suami seperti itu, maka kita harus pelan-pelan ngasih tahu. Bang, kayaknya bang, coba nih abang baca ini nih. Kok kayaknya hadisnya sahih bang? Coba abang bacain gitu ya, tanya sama suaminya. Jadi kalau sama suami itu memohon, bukan perintah. Ya namanya anak buah sama atasan mesti memohon. Mas, mamanya nggak sholat subuh pun suaminya, mas, ayolah sholat subuh gitu ya. Memohon kepada suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Melanjuti pertanyaan yang tadi, Ustaz, ini ada pertanyaan, Masya Allah, bagus sekali. Ustadz, Bapak Ana ini masih bekerja sebagai seorang pengamen, Ustadz. Lalu beliau tetap meyakini bahwa mencari nafkah dengan bermusik itu halal. Bagaimana Ustadz menyikapi ini orang tua? Kalau tadi suami, sekarang orang tua, Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Iya, kembali lagi itu permasalahan kita bersama. Masalah musik ini permasalahan sebuah bangsa, sebuah masyarakat, di mana kita punya tetangga yang masih suka musik, bahkan yang namanya naik bus itu ya. Allah, yang namanya pengamen tadi, Ana mau ngasih apa nggak ngasih nih Ustadz? Kadang-kadang nggak ngasih diliatin, gitu kan? Kadang-kadang kita, pokoknya permasalahan itu banyak sekali. Gimana solusinya nih? Berjuang. Kita harus berjuang bersama-sama untuk menegakkan ya hukum-hukum Allah, yang salah satunya masalah musik ini. Karena kita semua tahu bagaimana bahaya musik itu, bagaimana orang-orang memainkan musik itu. Apalagi yang di lapangan-lapangan, yang konser-konser itu, kemana sholat mereka, kemana zikrullah mereka. Dan ini kewajiban para ulama. Kewajiban para ulama, mereka pun umpamanya mungkin masih ada yang mengatakan halal, tapi ingat itu haram. Sesuai dengan kaidah mereka, itu melalaikan. Membuat orang tidak sholat, bergabung antara laki sama perempuan, yang dilakukan nyanyi-nyanyi gak bener, semua sepakat itu haram.
Maka di sini kewajiban mereka untuk meluruskan hal itu. Untuk meluruskan hal itu, terus gimana nih orang tuanya? Ya, senjata yang paling utama buat orang tua itu berdoa. Jangan bosan-bosan berdoa. Katakan sama orang tua, masih ada kan kerjaan lain ya Abah yang mungkin lebih baik, lebih halal, lebih thayyib. Dan sekali-kali kita ya nggak perlu diskusi sama orang tua. Tanyakan sama orang tua, Pak ini Pak, Ana baru dapat kajian nih. Menurut Bapak gimana nih? Ini katanya Imam Syafi'i nggak boleh Pak. Katanya Imam Fulan. Masa imam semua itu menghalalkan gitu kan? Mengharamkan. Coba dilihat. Mudah-mudahan terbuka hatinya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir bagi Ikhwan dan nanti akan ditutup dan diberi rangkuman kepada Ustadz. Silakan. Silakan, berdiri Mas. Dari teman kita dari IPDN, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini Ustadz ada 3 yang ingin saya tanyakan. 3. Banyak banget mah. Ini terakhir ini satu Ya, mah. Ya saya tidak mau menyanyiakan kesempatan ini Ustadz. Yang pertama, sebenarnya selama ini sebelum saya ikut kajian-kajian sunnah ini, saya juga masih sering mendengarkan musik dan itu saya lakukan sebelum tidur misalnya dan segala macam. Nah, tapi setelah saya tahu bahwa musik itu haram, apalagi yang selama ini saya dengarkan ya cenderung musik India dan kawan-kawan, saya mulai berusaha untuk merubah menjadi mendengarkan murattal sebelum tidur. Nah, di sini ada kontradiksi lagi Ustaz. Katanya kalau musik juga kalau mendengarkan murattal ini sebagaimana di surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu dan seterusnya Ustaz. Itu kan kalau kita mendengarkan Al-Qur'an berarti hati kita harus gemetar katanya, orang mukmin dan termasuk orang mukmin. Bukan justru menikmati murattal itu untuk tidur. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, gimana pandangan Ustadz terhadap mendengarkan murattal sebagai pengantar tidur atau sementara belajar menikmati musik-musik ayat Al-Qur'an atau murattal. Selanjutnya yang kedua Ustadz, mengenai kemurnian Islam atau kita merujuk ke Arab Saudi. Sebagaimana di Arab Saudi adalah sebagaimana kita ketahui Wahabi. Nah, di sini ada yang kontradiksi juga Ustadz. Kita mengatakan bahwa penggunaan alat gendang boleh pada hal-hal yang khusus, misalnya pernikahan dan atau Idul Fitri, Idul Adha. Nah, kemarin saya lihat di YouTube pada saat ada pameran alutsista, alat khusus itu sistem pertahanan. Ada Raja Arab Saudi, otomatis di situ ada ulama-ulama senior, ada ulama besar, kok dibolehkan memukul alat gendang sambil mengiringi rudal. Saya lihat di YouTube, Ustaz. Nah, itu hukumnya gimana? Padahal di situ ada ulama-ulama senior yang mengerti akan hadis-hadis sahih, Ustaz. Nah, selanjutnya yang terakhir, Ustaz, kami kan di pendidikan ini kadang musik itu bagian dari kehidupan kami. Dalam artian setiap apel, setiap apa pasti kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Nah, yang saya tanyakan bagaimana hukum menyanyikan lagu kebangsaan, Ustaz? Padahal itu untuk menaikkan semangat kebangsaan kita. Nah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hadiah dulu. Kasih. Kasih hadiah, 5 Van. Tapi pertanyaannya banyak banget noh. Apa? Iya. Yang pertama. Yang pertama apa yang pertama? Yang pertama itu murattal untuk murattal, iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bagaimana kita mendengarkan Al-Qur'an sebelum tidur? Boleh enggak? Padahal kita ini kalau baca Quran seharusnya itu kita katakan. Seharusnya kita terdetak hati kita ya, tambah iman kita. Tapi itu lihat kondisi kita. Kadangkala imam baca Al-Fatihah, kita memikirin itu motor dah dikunci belum tuh. Imamnya baca Al-Fatihah, kita dengar suara imam itu. Kadangkala memang tidak hadir kita di situ. Maka itu seharusnya dalam artian bagaimana kita ketika mendengarkan Al-Qur'an Karim kita hadir di sana, bukan berarti karena kita mah kok kurang khusyuk ya, matikan aja, enggak. Karena mudah-mudahan dengan kita dengerin terus nanti lama-lama kehusyuan itu kadangkala akan datang timbul kepada kita, nggak langsung. Jadi ada orang yang imannya sudah tinggi, dengar satu ayat langsung bergetar. Tapi ada orang-orang yang imannya masih digiring ya, terus sampai puncaknya baru dia, ya Allah benar ya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Baru akan bergetar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana masalah
rebana yang mengiringi lomba apa? Pameran alustista di Saudi Ustaz. Nah, berkaitan dengan rebana aja ya. Kan kita katakan tadi, sebagian ulama membolehkan rebana itu selain pernikahan, selain Id, di acara-acara kebahagiaan. Model mereka membolehkan masalah khitanan, itu boleh, itu pendapat jumhur. Walaupun sebagian ulama mengatakan nggak boleh kecuali nikah sama Idul Fitri. Mungkin itu. Kalau dikatakan tadi mungkin ada ulama-ulama kok nggak menegur. Kadangkala yang namanya penguasa itu bukan kita mengatakan tidak menegur. Mungkin sudah ditegur tapi tetap aja. Kewajiban seorang ulama ketika melihat kemungkaran hanya memberitahu. Bukan memprovokasi umat. Yuk nih pemimpinnya nggak benar nih. Bukan. Kewajibannya seorang alim ulama itu memberitahu, mengasih tahu. Kalau sudah dia sampaikan, ya udah selesai tugasnya. Bukan dia kewajibannya untuk meluruskan dengan senjata, tidak. Bukan. Bukan itu yang diperintahkan. Yang ketiga. Lagu kebangsaan, Ustaz. Hah? Lagu kebangsaan. Lagu Apel. kebangsaan. Lagu-lagu yang tidak ada unsur, kita katakan lagi, yang tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada unsur pemujaan, tidak ada unsur kemaksiatan, secara umum itu boleh. Tapi kalau di situ ada unsur apa? Unsur kesyirikan, unsur kemaksiatan, apa saja lagunya, itu tentunya tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin ini perlu ditanyakan kembali kepada ustadz-ustadz yang lebih senior, apakah diperbolehkan lagu kebangsaan kita dibacakan. Kalau memang ingat tidak ada bertentangan dengan syariat, menurut hemat ana mungkin ana salah, nggak ada masalah. Tapi kalau ada unsur-unsur kesyirikan di sana, maka tentunya semuanya itu tidak boleh kita lakukan. Tanpa alat musik gimana, Ustaz? Tanpa musik tentunya tanpa musik ya, tanpa musik. Kalau sampai musik ya musiknya udah kita tahu masalah hukum musik itu. Jadi masalah lagu ini mungkin kita perlu ada kajian nanti selanjutnya tentang masalah lagu khusus gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini mungkin pertanyaan pamungkas dari akhwat Ustaz. Ustaz, saya pernah bermimpi. Di dalam mimpi itu isinya ada yang berkata seperti ini. Janganlah kamu dengarkan musik karena lirik dan syairnya melalaikan dan datangnya dari syaitan. Bagaimana Ustaz sebagai saya yang bermimpi seperti itu menyikapi hal tersebut? Nah, subhanallah. Mimpi. Insya Allah semua pernah bermimpi. Mimpi itu ada yang bermakna. Ada mimpi yang hanya bunga tidur, yang tidak ada maknanya. Ada mimpi-mimpi yang di dalamnya ada nasihat-nasihat. Bahkan ada sebagian orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Bagaimana sikap kita menyikapi mimpi-mimpi nasihat, mimpi-mimpi petuah? Itu pada hakikatnya karunia Allah buat kita. Maka terimalah petunjuk dari Allah yang lewat mimpi selama tidak bertentangan dengan agama kita. Nanti dapat lagi mimpi, Ustaz, anak mimpi lain Ustaz, katanya musik itu halal. Ente dengarkan gitu kan. Wah, ini mimpi yang mana yang mau diikutin? Jadi intinya mimpi itu yang sesuai dengan agama itulah yang kita ikutin. Tapi kalau tidak sesuai, ya wallahu a'lam bishawab. Baik, nampaknya tadi pertanyaan terakhir ya, dari akhwat juga dan ikhwan juga. Mohon maaf, mungkin waktu juga kita yang sangat sempit sekali. Mungkin Ustadz ada rangkuman Ustadz buat audiens. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali kita mengkaji sebagai seorang muslim. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah ini secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti jejak-jejak syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata buat kalian. Bagaimana dengan urusan musik ini? Mungkin ada hal-hal yang sebelum kita Islam kita sudah lakukan. Kemudian setelah belum kita ngaji kita sudah lakukan. Setelah kita ngaji ternyata nggak boleh. Ya berusahalah kita untuk meninggalkannya agar kita kafah Islam kita. Kita benar-benar mengikuti agama Allah secara sempurna. Juga tadi sudah saya sampaikan. Mungkin nanti ada orang-orang yang mengatakan tentang kajian-kajian kita ini, ya itu mah orang-orang yang ekstrim lah, orang-orang yang nggak benar. Subhanallah. Mungkin apa? Wahaboy Ustaz. Wahaboy. Wahaboy. Apa mau wahaboy? Lakop-lakop Ustaz. Oke, macam-macam lah seperti itu. Kita harus sabar. Kita menyampaikan agama Allah tanpa ada unsur apapun.
Dan itu kewajiban kita. Ikut nggak ikut, ya kita doakan semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap kita harus santun. Tadi kita bacakan tentang perkataan ulama masalah menghancurkan alat-alat musik. Ingat, menghancurkan alat-alat musik itu adalah tugas Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Kalau kita punya mungkin di negara-negara Islam itu adalah polisi yang ditugaskan untuk mencegah kemungkaran itu. Mereka lah yang bertugas. Jadi jangan antum keluar dari sini masuk rumahnya tetangganya. Enggak lah ya. Ke toko musik Ustaz ya. Gimana? Ke toko musik ngancur-hancurin gitu ya. Enggak. Tetap ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan nasihat-nasihat yang baik dan dengan dialog yang dengan cara lebih baik pula. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan yang kita sampaikan itu adalah pendapat ulama-ulama besar. Bukan pendapat ana, bukan pendapat teman-teman, bukan pendapat ustadz-ustadz. Itu pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik. Imam Malik ini pernah ditanya, Imam Malik itu di kampungmu orang-orang pada main musik. Dipikirnya Imam Malik membolehkan musik. Apa kata Imam Malik? Innama yaf'aluhul fusaq minna. Yang berbuat itu orang-orang fasik. Di kampung kita ada memang, tapi yang berbuat itu siapa? Orang-orang nggak benar. Bukan itu pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, kemudian kita lihat Imam Bukhari, Ibnu Hibban, Al-Ismaili, Imam Nawawi, Ibn Salah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, terus itu yang bisa Ana sampaikan. Kalau yang Ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau salah dan kurang berkenan itu dari diri Ana, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.